Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa alaina bil Islam wa ja'alahu dinan lana wa manhajan fi hayatina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim At-Taqwa ya. Alhamdulillah, bersyukur kita malam hari ini kita bisa hadir untuk belajar thalabul ilmi, mencari ilmu, karena orang-orang yang bertambah pengetahuannya, orang-orang yang bertambah ilmunya, maka akan bertambah juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, pemberat nanti timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita pada malam hari ini judul kajian kita adalah apa, Bu? Gimana? Kenapa harus terus? Kenapa? Ngapain ibu buru-buru? Kenapa kita ingin membahas tentang al-ajalah? Al-ajalah itu dalam bahasa Arab kita terjemahkan dengan tergesa-gesa. Karena penyakit kita atau kekurangan kita sebagai manusia itu tadi, kita ini suka tergesa-gesa. Ya, sholat tergesa-gesa. Ya. Pokoknya kalau habis Fatihah cari surat yang paling ngaku. Kalau sholat tarawih imamnya panjang, ngedumel. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memang menggariskan kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang suka tergesa. Ibu bisa lihat Qur'annya, tolong dibaca ini terjemahnya. Di surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu sebelum Al-Kahfi. Keberapa itu? Ayatnya 11. Surat Al-Isra ayat 11. Ini dalilnya manusia itu suka tergesa-gesa. Ya. Terjemah surat Al-Isra ayat 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, berarti
Manusia itu diciptakan oleh Allah punya kekurangan, ya. Diciptakan oleh Allah punya kekurangan, yaitu suka apa, Bu? Kalau ibu nggak percaya dengan firman Allah ini, artinya ibu ingin membuktikan kebenaran bahwa manusia itu suka tergesa-gesa. Banyak kita lihat, kenapa jalanan itu macet kalau pagi itu jam berapa, Bu? Jam setengah 7. Kenapa jam setengah 7 macet? Kenapa setengah 7 macet? Karena orang masuk kerja jam berapa? Jam 7. Dia berangkatnya setengah 7. Sehingga jalanan itu macet. Coba dia berangkat jam 4 pagi, Bu. Ya artinya kalau orang nggak mau tergesa-gesa kan bisa ngasih jarak yang panjang. Ini bukti manusia itu suka tergesa-gesa. Ya. Apalagi buktinya manusia suka tergesa-gesa. Ibu nih orang tergesa-gesa, emak-emak nih tergesa-gesa. Udah tahu mangga belum mateng, udah dipetik. Dibuat apa? Dibuat rujak. Itu kan orang tergesa. Emang udah waktunya buah itu dipetik? Kan belum. Makanya emak-emak ini gara-gara makannya rujak, jadinya orangnya tergesa. Makanya kita ingin belajar ini, bagaimana respon kita seharusnya terhadap kebaikan. Saya ulangi ya. Bagaimana respon kita terhadap suatu kebaikan, suatu pekerjaan yang kita lakukan, itu sebaiknya seperti apa? Agar kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa itu sebaiknya seperti apa? Ya, respon kita atau sikap kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Baik. Respon kita ketika kita ingin melakukan pekerjaan itu ada 3. Ini respon manusia pada umumnya ketika dia melakukan suatu pekerjaan, Bu. Itu biasanya antara 3 hal ini. Nggak tahu Ibu masuk yang mana. Yang pertama, respon pertama adalah al-ajalah, tergesa-gesa. Respon yang kedua al-mubadarah. Mubadarah itu artinya apa, Bu? Mubadarah itu artinya responsif. Saya agak susah menerjemahkan bahasa Indonesia. Responsif itu gimana ya? Jadi kalau kita kerja itu cepat tapi nggak tergesa-gesa, apa itu? Iya, bekerja dengan responsif. Ya, bekerja dengan cepat, gitu aja ya. Cepat tanggap. Itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya adalah al-mubadarah. Mubadarah itu cepat. Jadi tapi tidak sampai terburu-buru. Kemudian yang ketiga, respon seseorang melakukan pekerjaan adalah al-kasal. Al-kasal ini artinya adalah malas. Ya, artinya lambat. Baik. Mau yang mana dulu dibahas nih? Tergesa-gesa dulu, responsif dulu, atau malas dulu? Malas dulu. Oke, kita bahas yang malas. Kayaknya pas sama Ibu ya. Cucian habis dicuci, ditaruh di atas kasur 7 hari nggak dilipet-lipet. Bener nggak? Iya iyalah, orang cucian di rumah saya juga kayak gitu, Bu. Sama. Mau ngomel udah, mulut kita udah bosen ngomelin. Akhirnya apa, Bu?
Bajunya saya pakai jadi kasur biar tambah lucet. Baik. Kita akan bahas yang pertama adalah al-kasal. Kasal itu artinya adalah malas. Begini, Bu. Al-kasal atau malas ini sesuatu sesuatu yang ketika orang melakukannya pasti gagal dalam pekerjaannya. Itu malas. Udah pokoknya kalau kita mengerjakan sesuatu kok malas, itu pasti gagal. Gak mungkin berhasil, pasti gagal. Itu kalau kita melakukan sesuatu dasarnya adalah malas. Contohnya apa? Contohnya orang sekolah sama. Orang belajar sekolah malas, gimana, Bu? Sukses atau gagal sekolahnya? Gagal. Ya. Orang kuliah malas, gagal atau sukses? Gagal. Karena ketika kita malas, apapun yang kita lakukan pasti gagal. Gak usah jauh-jauh sekolah kuliah, ngulek sambel saja. Bu pernah ngulek sambel, Bu? Tapi malas, Bu. Gimana? Ngulek sambel malas tuh gimana? Nguleknya gini loh, Bu. Jadi sambal nggak, Bu? Jadi sambal nggak? Gimana ngulek sambal, Bu? Blender, iya. Sekarang udah ada blender. Gak enak tapi sambal di blender itu, ya rasanya gak enak. Enakan diapain? Diulek. Makanya al-kasal atau malas, samrotuhu, buahnya adalah al-fashal. Fashal itu adalah kegagalan. Makanya ini saya punya pesan penting bagi perempuan. Perempuan itu harus bisa memotivasi suaminya agar rajin bekerja. Ya makanya agak-agak galak gitu loh, Bu. Jadi perempuan itu ya agak galak sedikit. Perempuannya suaminya lagi tidur pagi-pagi waktunya kerja, ya dibangunin, Mas kerja. Ini sudah siang. Kalau nggak kerja, Tapi emang bener, Bu. Saya bener ngelihat orang-orang yang sukses itu rata-rata bininya galaknya luar biasa. Serius. Kalau bininya nerima dikasih 10.000, alhamdulillah. Dikasih 20.000, alhamdulillah. Nggak dikasih, mati aja, Mas. Gitu. Kalau seorang perempuan tuh yang konaahnya kayak gitu, biasanya laki-laki juga males kerja. Tapi kalau bininya pagi-pagi udah matanya tuh gini udah. Ya. Serius. Saya nggak usah cerita orangnya ya, tapi memang saya banyak kasus, saya banyak melihat keluarga itu rata-rata yang sukses itu memang bininya agak galak. Ya, agak galak. Karena apa? Karena itu akan memotivasi suaminya untuk bekerja. Ya kan? Tapi ibu galaknya harus cantik. Yang jelek galak ya kabur suaminya ya. Ya. Makanya kalau ibu mau suaminya sukses, mau suaminya berhasil, memang istri itu harus sedikit galak. Sedikit galak, Bu, jangan galak-galak. Ya, sedikit galak gitu. Ya, agar apa? Agar laki-laki ini terpacu. Ya, laki-laki ini merasa disemangati gitu. Ya. Makanya jadi perempuan tuh yang suaranya yang kenceng gitu. Mas, gitu kan. Berangkat. Ya, gitu ya. Besok lagi, Mas, berangkat. Besok lagi teriakin lagi, Mas, berangkat bener nggak pulang-pulang.
Makanya ya galak ya maksudnya bisa memotivasi lah Bu gitu loh. Jadi jangan iya aja. Ini dia ada 50.000 buat 1 bulan ya. Ya. Yo mikir masa 50.000 buat 1 bulan tuh loh, makan apa gitu. Ya. Makanya tadi ya, ketika kita lihat buah dari malas itu buahnya adalah gagal. Udahlah, pokoknya ini gak ada bagusnya sifat malas itu. Ya, makanya Bu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang afdholul a'mal, amal yang paling baik, kata Rasulullah apa Bu? As-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Kenapa? Kenapa harus salat di awal waktu? Waktu salat itu kan panjang. Kenapa lebih baik-baiknya amal itu salat di awal waktu? Karena salat di awal waktu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang giat. Benar nggak Bu? Orang-orang malas hanya akan melakukan salat di akhir waktu. Nah, makanya hati-hati ketika kita menjadi orang yang malas, ya. Ini tadi buahnya atau endingnya adalah kita akan mencapai kegagalan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita tidak menjadi orang yang malas. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ayo diikuti ya biar tahu doanya. Doa ini dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, diselipkan di zikir yang kita baca di pagi dan sore. Ya udah kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya sehari dibaca 3 kali. Baik, saya bacakan, ibu ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabr. Itu doa dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, diselipkan. Kenapa doa ini harus dibaca? Karena doa ini meminta agar kita terhindar dari rasa malas. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan kemalasan. Apa doanya Bu? Hafal enggak? Ya, kalau enggak hafal dipotong pendek, diambil depannya saja. Allahumma, ayo. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Makanya kalau suaminya pagi-pagi waktunya kerja kok tidur, dibisikin doa ini di kupingnya. Ya, suaranya ibu ngebisikinnya tapi pakai toa ya. Allahumma gitu kan. Itu setannya langsung lari, Bu. Ini gitu. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan juga sifat malas. Karena orang lemah itu diinjak-injak orang. Orang malas nggak bakalan jadi orang sukses. Ya, semua butuh perjuangan. Ya, sekolah butuh perjuangan, bekerja butuh perjuangan, berumah tangga butuh
perjuangan. Kalau orang-orang malas, orang-orang yang tidak mau berjuang, sudah pasti dia akan mengalami kesulitan dan juga mengalami kegagalan. Hafal doanya? Masya Allah, belum apa? Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, pokoknya jangan ingatnya, jangan yang kasalnya doang ya. Harus lengkap doanya. Baik, itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kita diajarkan untuk berlindung dari sifat malas. Kemudian yang kedua, itu respon yang pertama. Makanya ketika ibu lihat orang-orang yang gagal, pasti dasarnya malas. Udahlah, udah nggak ada orang malas sukses tuh, nggak ada orang malas sukses. Ya, yang ada ya tadi ya, gagal. Kemudian respon yang kedua, setelah kita tahu respon yang pertama yang buruk itu adalah malas, maka ini respon yang baik. Apa respon yang baik ketika kita ingin melakukan sesuatu? Responnya adalah dalam bahasa Arab disebut dengan al-mubadarah. Mubadarah itu apa? Bekerja dengan cepat, atau bahasa saya responsif. Ya. Jadi kalau ibu lihat orang-orang sukses itu responnya cepat. Pagi azan, Allahu Akbar, bangun dia salat subuh. Responnya cepat. Ya. Kemudian jam 7 masuk kantor. Dia sudah tahu jalanan ini bakalan macet di setengah 7. Jam 6 dia berangkat. Ya. Dia memilih untuk berangkat lebih pagi gara-gara apa? Menghindari macet. Ini orang-orang yang responsif, cepat dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya. Dipanggil namanya, langsung tuh. Ya. Joko, siap. Gitu. Ini orang yang responsif. Ibu juga kayak gitu dipanggil. Siapa namanya? Ya. Bu Nur. Siap. Gitu. Ya. Ya jangan gitu. Artinya kalau dipanggil tuh responnya yang cepat. Jangan dipanggil Bu Nur. Apa sih? Ayo, siapa yang responnya kayak gitu? Ya. Bu. Masih teriak-teriak situ orang itu. Ini namanya orang yang tidak responsif. Orang responsif itu cepat tanggap, dipanggil datang, disuruh jalan. Udah itu. Karena kalau orang itu rajin, orang itu responsif, maka orang ini punya DNA sukses, punya mental sukses. Yo, dibuka surat Qur'annya, ayat Qur'annya. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir surat keberapa? 35. Ayatnya 32. Ini dalilnya orang harus responsif, harus cepat, tanggap, siap. Kalau orang Jawa bilang enggak kelemar. Ini responsif. Surat Fatir ayat 32. Sudah? Ayo Bu, dibaca terjemahnya Bu. Terjemahan surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Alkitab, responnya orang itu berbeda-beda. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya. Ya, artinya apa? Dia malas baca Quran. Dia malas belajar isinya Quran. Dia malas untuk mentadaburi Al-Quran. Dia malas untuk mengamalkan Al-Quran. Itu namanya zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya. Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Gimana pertengahan nih Ustadz? Ngaji ya ngaji, tapi nggak terlalu sering. Ya, seminggu sekali lah kayak ibu gini ya. Ini namanya muqtasid, pertengahan. Nah, yang paling bagus adalah sabiqun bil khairat. Cepat di dalam menyeru, cepat di dalam mengambil tindakan kebaikan-kebaikan. Ya, sabiqun bil khairat. Kalau orang-orang yang sabiqun bil khairat nih Bu, orang-orang yang cepat untuk melakukan suatu kebaikan, maka tadi saya bahasakan dia adalah orang-orang yang responsif, cepat. Ketika ada perintah sholat langsung, ya. Ada panggilan azan langsung datang. Ada panggilan ngaji langsung datang. Ada panggilan makan langsung datang. Ya, jangan lupa bawa plastik. Ya. Jadi ini namanya adalah orang-orang yang responsif, cepat tanggap kalau ada suatu kebaikan. Ya, makanya Bu, ini prinsip juga. Ini Ibu kalau Ibu dagang, ada orang dagang nggak di sini Bu? Ada ya? Kalau Ibu berdagang, nggak cuma berdagang lah ya. Kalau Ibu bermuamalah, itu yang responsif sama orang. Ya. Warung tuh Bu, warung itu, warung tempat makan atau warung tempat ngopi atau warung tempat apa, itu penjualnya harus responsif. Baru datang itu udah langsung responnya baik tuh. Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini ada menu A, menu B, menu C, dibacain semuanya. Ini adalah orang-orang yang itu adalah perilaku yang responsif. Coba Bu, pelanggan datang dibiarin saja. Ya. Gimana Bu? Akan pulang, akan pergi lagi. Makanya ketika kita melihat orang-orang yang sukses dalam berdagang atau sukses dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang tadi responsif. Ya. Makanya ketika ibu lihat suaminya sudah mulai duduk di pojokan rumah, ya, malam-malam duduk di pojokan rumah, yang responsif. Ngapain Bu kira-kira? Ibu tanya tuh, Mas, malam-malam ngapain di pojokan rumah? Jangan dibiarin saja. Yang responsif gitu loh, sama suami itu yang agresif. Ya, emang kita cewek apaan Ustadz sama suami agresif? Kalau ibu nggak mau agresif, yang di luar lebih agresif, kalah nanti ibu. Ya. Makanya orang tuh yang responsif, yang agresif gitu loh. Suaminya duduk di depan rumah, diapain Bu? Bu, suaminya duduk di depan rumah, ibu ngapain? Suruh masuk. Aduh. Suaminya duduk di depan rumah, lagi lihat pohon, istrinya lihat, responsif, dibikinin teh, itu loh, dibikinin kopi.
Oh, teh kan? Ini responsif. Ya. Jadi orang itu yang cepat tanggap, ngerti keadaan dia harus berbuat apa. Jangan seperti apa? Jangan menjadi orang yang selalu harus diperintah. Ini enggak responsif. Ya. Ibu itu jalan kalau diperintah. Dek, bikinin sarapan, baru bikin sarapan. Dek, bikinin makan siang, baru masak. Ini orang-orang yang enggak responsif gitu loh. Ya. Kalau saya pulang makanan belum ada, Bu. Langsung Bu saya warung ya. Susah. Warung lah, warung banyak loh. Makanya apa ya? Kadang saya nggak ngerti Bu ya, saya nggak ngerti. Orang kadang ketika sudah berumah tangga lama, responnya itu sudah nggak terlalu baik. Cuek. Jangan capek Bu, di luar ada yang nggak capek masalahnya Bu. Ya, saya sering dikeluhin nih Bu. Bukan cuma ibu-ibu doang yang mengeluh, suami juga kadang ngeluh Bu. Kadang orang tuh kalau udah rumah tangga lama itu udah nggak serespon dulu. Dulu tuh respon kadang berlebihan. Istrinya sakit, kamu sakit apa? Ya, coba yang sakit yang mana? Sekarang sakit? Sekarang kalau sakit? Udah mati belum? Mau kawin lagi saya. Kalau dulu tuh responsifnya itu bagus sehingga keluarganya jadi bagus gitu loh. Kalau ibu responsifnya itu udah nggak bagus, respon ke suami nggak bagus, suami respon ke istri nggak bagus, cuek. Yang satu nonton TV, yang satu main HP, ya kan? Yang satu masak di dapur, yang suaminya malah pergi ke warung. Ini kan gimana gitu loh? Ya. Makanya tolong dihidupkan gitu loh. Kepekaan itu mulai dihidupkan lagi. Walaupun ibu sudah berumah tangga lama, kepekaan itu harus lebih tajam harusnya. Ya. Ini ketika orang responsif. Makanya Bu, siapa sahabat Nabi yang paling responsif? Sahabat Nabi yang paling responsif adalah Abu Bakar. Ya. Dalam riwayat hadis ini ada cerita menarik sekali. Saya sangat termotivasi dengan hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika